masa saya harus bawa ini ke Amerika untuk nyoba gravel yang sesungguhnya kan juga enggak. Ya, kalau enggak nanti kalau memang ada waktu mungkin kita bawa beli kerikil 2 tronton gitu ditumpahin depan rumah gitu coba. Sekarang saya sedang menjajal grup set gravel Sensa SRX 11 speed dengan kombinasi ring depan 42 dan sprocket belakang 1142. Kesan pertama jauh lebih happy daripada Sensa Empire, karena memang Empire masalahnya ada pada FD depannya. Jadi karena SRX hanya one by, tidak ada FD, jauh lebih smooth dan mekanismenya sangat mirip dengan MTB ya, dengan SRAM MTB khususnya. Jadi sejauh ini sangat happy. Sekaligus ini juga mencoba rem mechanical hidrolik yang baru yang banyak di marketplace. Jadi habis ini kita akan nanjak segmen namanya GG Climb, karena memang ada pabrik gudang garam di situ di kawasan Pandaan. Saya menggunakan wheelset HED Head Emporia Silver dan ban Panaracer Gravel King SK 38 mm. Di depan ini ada belokan ke kiri dan segmennya dimulai di situ. Kita akan mencoba tempo nanjak GG Climb 6,5 km menggunakan grup set Sensa SRX 1x. Segmen dimulai belok kiri. Di depan itu Gunung Penanggungan. Jalannya bukan gravel, tapi jalan di Indonesia semuanya bumpy, beton maupun aspal. Tanjakan ini memaksa banyak perpindahan gigi karena perubahan elevasinya konstan. Nanti ada yang cukup curam di belasan persen. Sekarang ganti pemandangan Gunung Arjuno. Lagi di depan. Ini bagian paling curam nanti, konstan di 12%.
kanan gunungnya dekat. Sebelah kanan Penanggungan, depan Arjuno. Amazing view. Yes. Finish. Klipku kena lempung. Iya. Nah ini. Halo, jumpa lagi pendengar dengan saya Om Joni Ray dan Om Masa di episode 70 sekian podcast main sepeda ini. Nah, kali ini di episode ini kami ingin membahas grup set Sensa. Om, ini Sensa apa Om sekarang? Ini namanya Sensa SRX Pro. Oh, kok sulit ya? Kalau saya tahunya RX itu baja hitam itu dulu. Baja hitam RX. Terus kelebihannya? Ya kenapa saya memutuskan nyoba ini, karena ya masukan dari teman-teman semua juga, Ya. dan kita ingin mengakomodasi sebanyak mungkin teman-teman bersepeda lah ya. Ya. Karena tahu kita dulu tahun lalu ikut Unbound Gravel, Unbound, ya. kan kita pakai sepeda gravel, terus belakangan di Indonesia gravel juga makin populer, khususnya di Jakarta dan Jawa Barat. Kenapa populer? Karena penjualan sepeda WNC gravel banyak di sana. Dan banyak yang bilang, Mas Asrul, coba dong pakai grup set gravelnya Sensa gitu, supaya kita ini juga satu terwakili, Ya. dua
bener nggak sih pilihan kita ini, kira-kira kayak gitu. Jadi ini grup set gravel. Ini grup set gravel one by ya. One by. Jadi kita Depannya kan satu. betul. Oh. Kita kan beberapa bulan lalu kan bikin 2 episode pakai Sensa Empire Pro itu kan ya. Iya. Yang 12 speed, Iya. yang satu ngobrol di meja, yang satu tes Di gunung itu. di gunung, dan dekatnya GG itu ya. responnya kan lumayan itu. Iya. Kita juga pernah bahas tentang sepeda gravel, dan setiap kali kita bahas gravel biasanya responnya juga lumayan, nggak tahu Iya. kenapa. Padahal kita ini di Jawa Timur, di Surabaya, yang jarang orang main gravel, ya cuman kita mungkin. Sebetulnya banyak Om, kalau yang main banyak. Cuman kan gravel ini kalau di Indonesia garis miring sama all road. Oke, Ya, jadi nggak murni gravel masih nggak ya? murni gravel, karena gini mendengar maksud kami itu adalah nggak murni gravel karena yang diomong gravel. Bahasa gravel itu kan kalau kita harafiahkan kan kerikil. Iya, Nah, jadi sebetulnya gravel itu ya di mana-mana kerikil. Nah, itu kan nggak terjadi di sini. betul. Ya kecuali di lintasan kereta api. Tapi itu kan jarang ya. Jadi Sekarang makin diaspal juga. makin ya Pak. Iya. Loh, yang pinggir itu, yang dari mana ke mana itu kan pinggirnya kan Berarti ada ide event gravel Indonesia. apa itu? Melaju di depan kereta. Waduh. Jangan Om. Ya kan hidup dan mati. Iya, iya. itu banyak yang keduanya daripada yang pertamanya. Ya. Ya. Nah, Jadi ya tadi memang benar banyak yang all road, tapi ya saya akhirnya beli. Jadi ini nggak ada endorsean di kita beli rata-rata. ya. Saya beli Sensa SRX Pro. Kita bukan pertama yang review, teman-teman banyak yang sudah, bahkan kita kan direkomendasikan juga oleh teman-teman. Saya sempat mencoba beberapa ratus kilometer, belum sempat nyoba di gravel karena Medannya ya Om ya. satu Medan, dua kesibukan dan lain-lain. Tapi saya punya kesimpulan satu, jalanan kita ini Jawa Timur ya, mungkin ada provinsi lain yang jalannya mulus. Kita dari Manado jalannya mulus-mulus. Ya. Kita ke Bali kemarin melintasi Pantura, ya kan? Ya. Ya kan itu lebih mendal-mendal daripada kita di unbound gravel, ya kan? Betul. Iya, itu betul. Kita di unbound gravel, meskipun kerikil semua, tapi kerikilnya itu saking padatnya, itu jadi seperti landasan ya, seperti bantalannya kan kayak gitu. Kasar, tapi tidak mantul-mantul, tidak, kecuali ketika turunan yang batu-batu ya. Tidak bumpy. Saya ingat teman saya dari Amerika pernah goes di Indonesia, katanya jalanan Indonesia itu bumpy. Jadi kalau di Indonesia itu jalannya kelihatannya rata gini. Secara mata memandang nih rata, mendengar ya. Tapi di situ tuh ada turun 2 cm, naik 1 cm, turun 1 cm. Jadi keriting. Jadi tanjakannya tuh mikro. 1, 2, 1, 2 gitu. Nah, itu kalau di sepeda duk gitu. Bumpy istilahnya. Nah, itu capek di tangan. Dan banyak karena musim hujan, jadi banyak jalan yang rusak juga, gravel. Iya. Jadi ya saya mencoba tanjakan yang Anda lihat tadi, ada jalan yang rusak banget, Jadi naik turun ada banyak pasir. jalan yang menjadi gravel karena sengaja seperti di Amerika. Iya. Padat, kasih kerikil. Iya. Ya, gravel. Iya. Ya. Kalau kita apa? Nggak disengaja ya. Iya, bukan nggak sengaja. Kena cuaca baru jadi gravel. Aspal, kena hujan, kegerus aspalnya jadi gravel. Jadi gravel. Ya, kan kerikil semua, Iya. total semua jadi gravel. Ya. Ya. Jadi ya meskipun saya tidak, tanda kutip, tidak benar-benar nguji ini di gravel, tapi gravel. Ya. Kasar pantulannya lebih sakit mungkin karena jalannya bumpy. Saya coba juga di tanjakan dan turunan yang sama dengan waktu mencoba Empire Pro dulu, karena relatif perubahan gradiennya terasa. Jadi memaksa kita untuk cukup sering pindah gear, termasuk turunan yang kasar banget. Jadi kita harus hati-hati, harus ketika nanjak harus cepat-cepat meringankan. Jadi responsiveness-nya gear dan lain-lain itu ikut terasa gitu. Kemudian saya memilih kombinasi yang mirip dengan setelan GRX saya, atau yang dulu sempat hampir saya pakai ke unbound gravel, yaitu depannya 42T dan belakangnya 1142. Yang ini yang dipakai Om John Bumiarjo di unbound gravel ya. Saya memutuskan pakai 2x waktu itu, tetap pakai 2 di depan. Tapi kalau pakai 1x opsinya ini. Jadi saya memakai SRX yang depannya 42, belakangnya juga 1142. Sebenarnya belinya 1146 awalnya. Tapi ternyata terlalu jauh ya. Ini Om ya. Ya, kita kan baru saja ngomong tentang rasio gear. Akhirnya saya minta tolong dibelikan di sini di marketplace, ada nggak yang 1142.
Dan ternyata ada, harganya murah banget, nggak ada 300.000 kalau nggak salah. Kemudian ini Sprocketnya ini maksudnya. Sprocketnya 1142. Tapi saya lihat di marketplace juga sebenarnya sekarang SRX Pro juga nggak murah-murah amat. Maksudnya banyak yang udah di atas 4 juta lebih. Jadi dibilang grup set terjangkau juga relatif lagi akhirnya kayak gitu. Nah, sebelum saya kan tadi sudah lihat videonya sedikit, saya memakai grup set ini. Grup set ini saya pasang ke Journey Titanium saya yang saya pakai ke Kansas tahun lalu. Kebetulan saya ubah dikit, kan waktu di Kansas kita sempat ngambil wheelset head Emporia yang silver ini, yang saya pengen banget punya silver ini. Ya, kalau ada yang ingat episode di pameran itu, ya ini akhirnya dibawa pulang setelah membayar. Setelah membayar. Ya. Jadi warnanya keren, silver chrome. Saya padukan dengan Ricci yang silver juga. Jadi handlebar, stem, dan seat post-nya silver, Ricci semua, sehingga ngasih nuansa-nuansa agak-agak retro, klasik. Bagus atau enggak, selera masing-masing. Buat saya sih agak lucu aja. Kemudian kebetulan ya, yang sebenarnya grup set Sensah SRX itu hanya 2 bagian sebenarnya, Om Ri. Apa ya? Shifter? Hanya shifter 2 ini. Sama sprocket? Bukan. RD? RD. Oh, itu aja sebenarnya. Dan RD. Sprocketnya kan banyak pilihan merek. Kemudian crank depannya juga banyak pilihan merek. Sehingga kebetulan kombinasi yang saya beli adalah ya chainring depannya pakai merek apa itu? ProWheel. ProWheel DMA atau apa. Yang katanya sih murah kata teman-teman di sini, terjangkau. Kemudian remnya nanti kita flip. Sekali lagi Sensah itu tidak full hidrolik, jadi ininya tetap kabel actuated ya, tetap pakai kabel mekanikal. Tapi remnya, kalipernya pakai hidrolik di sini. Jadi ini hybrid mechanical hidrolik. Nanti ini saya balik untuk melihat apa, karena ini termasuk yang terbaru. Edisi 2022, edisi murah untuk 2022. Jadi kalau versi yang lama itu ada komplain-komplainnya dan masalahnya, ini yang diperbarui katanya. Nah, dan ya saya sih merasakan ada perbaikan lah. Nanti kita balik untuk menyampaikan apa itu. Beda banget dengan GRX yang sudah full hidrolik dari ujung sini sampai bawah. Jadi ya, jangan dibandingkan ya, ini GRX hidrolik, cranknya pakai rotor Aldo Power Meter, Power to Max, made in Germany lagi. Kemudian belakangnya pakai Shimano GRX, sangat beda. Nah Om, kalau di GRX itu kan ada seperti koplingnya itu. Betul. Kalau gravel kan biasanya supaya nggak terlalu mentul-mentul gini. Nah ini kalau saya lihat, apakah ini pengganti kopling di SRX ini? Waktu datang barangnya, saya kira itu wah ini ada koplingnya juga. Ternyata enggak, itu hanya tensioner. Jadi pakai baut ini di sini, di bawah sini, jadi pakai baut dari bawah sini untuk dikencengin atau dilonggarin. Jadi maaf ya, ini saya tendang rantainya. Jadi untuk membatasi chain slap namanya kan ya. Kan kalau jalannya kasar kan ini kan goyang-goyang terus, sehingga ada risiko-risiko misalnya rantai lepas atau menghantam frame atau rusak atau putus atau apa. Nah, di Sensah ini ada tensionernya dibuat lebih keras, tegang. Lebih tegang atau enggak, lebih keras atau tidak? Bukan keras kan, lebih tegang kan, lebih tense ya. Nah, kalau di GRX emang, kalau yang di sana itu dia pakai kopling ya, jadi ada sistem koplingnya yang membatasi gerakan. Nah, ini kan susah banget digerakin, gerakan rantai sehingga lebih nggak nyeblak-nyeblak gitu. Tidak nyeblak-nyeblak bahasanya. Dan memang itu perbedaan utama kalau ditanya performa. Apakah itu mengganggu? Ya terus terang kalau saya ikut Unbound Gravel lagi itu ngaruh ya Om ya. Kemudian hantaman kerikil, batu dan lain-lain itu luar biasa. Jadi saya pasti mungkin agak mikir kalau memakai di Unbound Gravel karena itu kan kayak Paris Dakarnya sepeda. Tapi untuk latihan normal standar pemakaian saya kira itu bukan masalah, tinggal dikencengin dikit aja, tidak terlalu mengganggu. Saya sih tidak merasakan terganggu, tapi sekali lagi kan saya belum nyoba masa saya harus bawa ini ke Amerika untuk nyoba gravel yang sesungguhnya kan juga enggak. Kalau enggak nanti kalau memang ada waktu
Mungkin kita bawa. Beli kerikil 2 tronton gitu, ditumpahin depan rumah gitu, coba. Mondar mandir gitu ya. Simulasi unbound. Iya. Jadi simulasi 300 kilonya beli kerikil di sepanjang jalan komplek. Ya. Lalu nge-lap sampai 300 kilo ya. Iya. Sama sekop, Om. Sama sekop. Ngeratakan kerikilnya itu. Tapi sejauh ini saya sih nggak terlalu masalah, dan saya kira teman-teman juga menikmati, dan shiftingnya menurut saya malah saya sangat enjoy pakai ini daripada yang Empire Pro. Karena kan Empire Pro itu kalau di pembahasan kita waktu Sensah Empire dulu kan problem utamanya Sensah itu kan di FD. Betul, ya. Yang FD-nya empuk ya, dalam artian lemah. Setelannya harus benar-benar pas untuk meraih performa yang diinginkan. Nah ini kan nggak ada FD-nya. Ya, karena one by. Karena one by. Jadi otomatis hanya main di RD, dan itu membuat memakai SRX ini sangat bisa dinikmati. Maksudnya ini saya nggak keberatan pakai ini kan, sama teman-teman merencana mau keliling Pulau Madura kan 300 kilo ya. Kan mau latihan unbound kan pakai itu. Jadi saya nggak keberatan pakai ini. Ban 40 Om ya? Ban 40. Nggak, mungkin. maksudnya mungkin ya? Mungkin. Tapi di aspal kan, jadi mungkin pakai ban 32 atau 30. Wah, tapi performa sprocketnya sih bukan kendala, dan karena nggak ada FD-nya, jadi setelannya juga nggak terlalu rumit, simpel banget ini. Simpel banget. Sangat mirip, sekali lagi sangat mirip dengan SRAM, karena Sensah itu kan dulu memang tanda kutip SRAM, orang-orang SRAM yang ditinggalkan seperti itu, sehingga saya sangat menikmati SRX ini. Makanya dia perlu sentuhan sayang ini tadi. Kan karena sudah ditinggal. Sudah ditinggal ya. Dan kunci membeli SRX Pro menurut saya bukan pada SRX Pro-nya, tapi untuk melengkapinya, Om Rey. Jadi ini catatan terpenting buat yang minat beli SRX Pro adalah Anda tidak akan bermasalah dengan shifternya. Mindahnya kan double tap ya. Ini untuk nurunin. Ini untuk ngentengin, ngentengi, angin. Jadi memang enaknya SRAM adalah dia pakai tuas kecil, kalau ini pakai tuas remnya yang besar. Nah, jadi kalau tangannya kecil mungkin agak masalah, saya sih nggak masalah. Cuman memang ada masalah pengalaman saya pakai Sensah, kalau hujan atau basah, ini licin ya, agak licin. Karena ini catnya ini memang ada kasar-kasarnya untuk memberi grip, tapi masih gampang. Ini yang dulu menang lomba 17-an itu biasanya nggak masalah. Karena terbiasa manjat pinang ya. Nangkep belut. Nangkep belut, ya. Itu kan biasa, walaupun licin kan dia bisa nangkep. Nah, ini jadi buat dia Sensah cocok ya. Karena tangannya kayak Spider-Man, punya grip ya. Betul. Ya. Nah, catatan utamanya sekali lagi bukan pada Sensahnya, tapi pada pelengkapnya. Pelengkapnya apa? Satu, sprocket, tapi sprocket relatif bukan kendala utama karena ada banyak pilihan merek, termasuk beli Shimano atau beli SRAM. Dan dia bisa, secara resmi dia cuma sampai 46, tapi banyak yang memakai sampai 52 sprocketnya. Sehingga Anda mau pakai sprocket kambing gunung bisa di situ. Ini 11 speed ya? 11 speed. Oke. Ya, 11 speed. Cuman nanti selera dan yang catatan utama saya dua, yaitu crankset sama rem. Sebelum kita ke rem, kita mau crankset dulu. Sekali lagi crankset ini, kalau secara fungsi sebenarnya mungkin sama aja ya. Tujuannya untuk diputar dan lain-lain. Tapi satu, dia mempengaruhi penampilan. Saya kurang cocok dengan, kalau ini polos mungkin kelihatan lebih mewah. Tapi ini kan sekali lagi subjektif banget. Ya. Dan ada pilihan-pilihan lain yang mungkin tampilannya lebih bagus atau seperti apa gitu. Nah, harga sekali lagi tergantung kemampuan juga. Tujuan grup set ini kan untuk jadi terjangkau, bukan untuk jadi yang paling mewah. Kebetulan saya dapatnya yang pakai ini, dan saya sih nggak masalah sama sekali. Tapi seandainya ini lebih polos gitu, mungkin kelihatan lebih mewah dikit gitu. Nah, tapi yang paling mahal dan paling utama, mahal itu dalam artian mahal risiko dan mahal konsekuensi belinya adalah di rem. Mohon maaf, ini kita balik ya. Kita ambil. Mungkin bisa ya kita pegangnya aja lah, oke. Sebentar kan ya. Atau digantung di depan situ. Ya. Yang paling utama adalah rem. Karena dia sifatnya hibrid hidrolik, jadi hidroliknya kan ada di kalipernya. Bukan di
bukan di sini, bukan di atas sini. Bukan di sini biasanya kan ada di sini. Bukan di shifternya, bukan di brake levernya, tapi di kalipernya. Nah, ini banyak pilihan. Pilihan yang paling terjangkau adalah yang kalau Anda ke marketplace atau ke AliExpress atau apa, itu adalah merek-merek seperti ini kan, Ziris, ZTTO, atau apa, itu semua sama sebenarnya, cuma beda merek aja. Nah, ini yang terbaru, kalau nggak salah 05 kodenya, yang dirancang untuk berfungsi lebih baik di flat mount dan internal cable routing katanya. Jadi karena dia akan mengandalkan tarikan kabel ya, kabelnya narik, kabel ini jadi kalau direm, kalau direm kabel itu narik, hidroliknya bekerja menekan kampas di dalam itu. Jadi kan sangat mengandalkan tarikan ini. Jadi posisi kabel ini bisa menentukan. Kalau di depan tidak terlalu masalah. Saya pengen nunjukin yang di belakang. Karena kalau kabel ini masuk internal seperti Jurin ini kan meskipun titanium kabelnya masuk ke dalam. Sehingga kalau posisi tarikannya ini tidak pas, nariknya itu lebih jelek gitu, lebih kurang optimal. Nah, ini posisi yang baru ini membantu tarikannya lebih optimal. Jadi nariknya langsung ke bawah gini ya. Yang Om tadi bantu narik-narik ya. Sehingga performanya jadi lebih baik daripada yang lama. Ini terbaru 2022. Harganya nggak 1 jutaan kalau nggak salah sepasang. Tentunya kalau pengen lebih perform lagi ya bisa beli merek seperti Juintech. Saya nyoba Juintech, tapi harganya kan 3 kalinya ini. Atau mau beli yang TRP. TRP yang full mechanical aja, yang nggak pakai hidrolik, itu aja udah kalau nggak salah 2,5 juta. Yang mau yang high road itu, high RD itu yang hidrolik hybrid, kadang-kadang di marketplace saya lihat 4-5 juta kan. Jadi akhirnya remnya saja, ya kan mengalahkan tujuannya. Ya. Kalau sudah kayak gitu ya mending beli sekalian full hidrolik aja gitu. Ya. Entah itu hidrolik atau SRAM Apex atau mungkin cari Tiagra kan ada yang disc brake kan kayak gitu. Yang penting yang penting kan fungsinya gitu. Nah, kuncinya ada di situ. Sehingga Anda mau kalau mau terlalu murah kan kita ngomong keselamatan ini. Kita ngomong keselamatan. Ini sih perform oke. Durability saya belum berani ngomong karena belum memakai cukup lama. Punya kita yang lama yang versi pertamanya yang belum tarikan kabelnya belum di posisi ideal ini. Sejauh ini juga tidak terlalu bermasalah, sudah dipakai 1.500 sampai 2.000 km, ikut dipakai teman kita juga waktu itu ke Bali, Surabaya, Bali, itu juga relatif oke. Siapa itu? Rico. Jadi relatif oke. Cuman yang versi baru ini lebih ideal tarikannya. Jadi sekali lagi kalau Anda beli Sensah SRX Pro, kalau hanya beli shifter dan RD, Anda bisa memilih kan, cranknya apa, sprocketnya apa, remnya apa. Tapi kalau Anda ngelihat di marketplace ada lengkap, tolong perhatikan betul itu apa. Karena sekali lagi, ini paling murah. Begitu dibeli ternyata remnya lebih jelek dari ini dan akhirnya harus beli rem lagi. Dan kalau Anda di marketplace itu tempatnya tertentu apa? Acak aja. Kan? Saya sih biasanya minta tolong teman-teman di WNC carikan gitu, atau saya lihat sendiri ini ada ini, coba tanyakan ada. Tapi kan acak kan ya. Acak ya. Karena banyak yang tanya. Oh gitu ya. Belinya di mana? Ya. Gitu. Acak. Kadang kalau di Indonesia nggak ada ya kita ke AliExpress aja gitu. Ya memang agak lama nyampenya, bisa 3 minggu 1 bulan. Tapi kalau komponen normal kan pajaknya juga tidak terlalu. Yang mahal sekarang kan kalau datengin sepatu atau garment ya, karena kan pajaknya tinggi banget. Tapi kalau komponen sepeda ya kadang-kadang kan ada pilihan lagi. Kadang itu tetap lebih murah daripada beli yang di marketplace Indonesia, karena itu orangnya juga melakukan proses yang sama, ditambahi untungnya kayak gitu. Jadi sekali lagi saya silakan carilah Anda lebih. Saya tidak punya banyak waktu untuk yang Indonesia ya. Kalau di luar negeri saya suka mantau barang baru, tapi itu sekali lagi pilihan masing-masing. Jadi sekali lagi kalau pengen beli SRX Pro, saya sangat rekomen. Kalau ditanya teman-teman yang merekomendasikan saya mencoba, saya mengucapkan terima kasih karena ikut membantu membuka mata saya bahwa murah, performanya cukup, maksudnya sangat baik. Ini untuk orang yang pengen coba masuk gravel, ya menurut saya mending ini aja. Nggak perlu, kan selisih harganya bisa 3-4 kali lipat dengan GRX.
Nah, sehingga kalau dipikir keseluruhan ya, Ya. sehingga ini entry point yang bagus. Kalau ternyata suka gravel atau cocok gravel kan tinggal upgrade, Monggo, tinggal di-upgrade. tinggal di-upgrade aja gitu. Daripada langsung beli yang mentok kemudian nggak cocok. Nggak dipakai. Apalagi di Indonesia kan gravelnya juga all road seperti Ya. yang Ray tadi bilang. Ya, Sehingga mungkin masih elemen aspalnya masih banyak. betul. Nah, sehingga tidak terlalu perlu. Elemen aspal atau malah rutenya MTB yang dipakai. Nah, kalau kita MTB lain lagi agak ngeri itu remnya yang kunci ya kalau udah kalau sudah naik turun MTB lewati jalan bukan- basah ya. Bukan dalam arti gini ya, jadi jalannya cenderung apa? Lempung ya, apa tanah? Ya. Tanah. Ya. Ya. Jadi dan dicoba di Pantura aja itu sudah itu udah lebih keras daripada unbound gravel kok. Itu lebih Ya. sini lebih sakit daripada ikut unbound gravel. Tapi sekali lagi terima kasih buat teman-teman karena saya tidak, kalau Anda seperti saya bilang, kalau Anda baru ingin mencoba gravel, ini entry point yang baik. Dan kalau dibilang murah, saya lihat di market Indonesia ya nggak murah-murah amat sekarang gitu ya. Memang kan harga semuanya lagi tinggi sekarang ya untuk sepeda, masih belum turun. Kalaupun sudah mulai turun, belum turun ke yang seharusnya mungkin. Kalau nggak salah acuannya di luar negeri itu Shifter dan RD itu $150 ya, $140, $150, berarti kan 2 juta seperempat ya. Ya. Acuannya 2 juta seperempat, 2 juta setengah. Kemudian Anda harus memikirkan crank dan rem. Jadi ya dibilang murah, terjangkau banget ya, enggak juga gitu. Tapi ini opsi yang baik untuk mencoba gravel. Saya sih, Tapi lebih murah daripada jauh. dari itu. Ini belasan puluh bisa malah kayak gitu ya. Oke. Sehingga puluhnya itu di atas belasan. Ya, ya. Di atas belasan ya. Sehingga ya buat teman-teman sekali lagi yang penting banyak yang mengutip ini di komen-komen kita Om Ray atau Ya. di medsos, yang penting goesnya. Ya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang rekomendasiin. Sekali lagi saya bukan yang pertama pakai ini, teman-teman banyak yang lebih duluan pakai, banyak yang lebih mereview lebih detail juga. Tapi terima kasih sudah merekomendasikan sehingga saya mencobanya dan pengalaman saya sangat bisa menikmatinya. Maksudnya kalau yang dikejar goesnya ya apa? Kan group set tidak membuat kita lebih cepat. Ya. Karena kakinya. Buat saya, kita pernah dulu di episode upgrade apa paling penting. Kalau menurut saya, wheel set jauh lebih menentukan daripada group set. Latihan, wheel set. Latihan, wheel set ya. Dan overall weight atau apa kayak gitu kan ya. Bukan hanya group set ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya.